Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Zuhij Mulani dari SMK Negeri 1 Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa, yang dimana pada masalah yang saya dapatkan kali ini, saya mengambil solusi yaitu pembelajaran remedial. Mengenai deskripsi permasalahannya, saya merupakan guru mata pelajaran produktif busana. Di kelas 10 saya mengajar mengenai dasar-dasar busana, dan di mata pelajaran ini terdapat salah satu elemen yaitu mengenai pembuatan dasar pola untuk kelas 10. Dan di semester ini kelas 10 atau siswa melakukan praktikum membuat pola dasar rok. Pola dasar rok ini adalah pola yang paling sederhana, yang paling mudah di pelajaran pembuatan pola busana, karena memang rumus-rumus dan juga bentuk yang bentuk dari polanya pun tergolong lebih sederhana. Sebelum mulai praktik, saya memberikan konsep dasar mengenai apa itu pola, bagaimana pola rok, baik dari bentuknya ataupun dari formula-formula atau rumus-rumus yang digunakan dalam membuat pola dasar rok tersebut. Praktik membuat pola dasar ini selesai dalam waktu 2 pertemuan. Saya melakukan demonstrasi atau praktik bersama anak-anak. Saya melakukannya langkah per langkah. Jadi setelah misalkan membuat garis AB atau AC, saya keliling ke anak-anak untuk memastikan memang betul apa yang mereka gambar itu sesuai dengan rumus yang ada. Nah, setelah diamati dan dilihat dari hasil praktikum keseluruhan, ternyata masih ada beberapa siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan, seperti ternyata ukuran yang mereka gunakan salah atau ukuran perhitungannya salah, dan juga bentuk polanya tidak sesuai. Oleh karena itu, dengan adanya miskonsepsi dari praktik ini, maka saya melakukan remedial bagi siswa-siswa yang bersangkutan yang memang dirasa belum mampu untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Akar permasalahan yang saya amati selama pembelajaran ini, ternyata siswa itu belum bisa melakukan perhitungan dengan lancar, karena di pembuatan pola ini ada rumus seperti lingkar badan bagi 4 tambah 3, dan ternyata dalam perhitungan sederhana ini pun siswa itu ada beberapa yang belum belum bisa berhitung dengan lancar, masih perlu kalkulator padahal perhitungannya sederhana. Lalu yang kedua, akar permasalahan yang saya amati, kecepatan daya tangkap siswa itu yang berbeda dengan teman sekelasnya. Mungkin ini yang memang menjadi dasar kenapa beberapa siswa ini belum mampu untuk membuat pola dengan baik. Jadi mungkin karena memang banyak temannya yang sudah bisa dan terhitung cepat, dia seperti mungkin istilahnya terseret dengan teman yang lain, sehingga dia belum bisa mengerti tapi dia mengikuti gambar dari temannya. Alternatif solusi yang saya lakukan, melakukan pembelajaran remedial terhadap siswa yang masih perlu bimbingan. Jadi di pertemuan selanjutnya, saya mengumpulkan siswa-siswa yang memang perlu pembelajaran tambahan mengenai pembuatan pola dasar ini. Saya kumpulkan di meja depan dan saya membimbing mereka sampai mereka betul-betul mengerti dan paham tentang langkah pembuatan pola dasar. Dan untuk siswa yang lain, siswa yang sudah bisa, saya berikan tugas selanjutnya untuk mengulang kembali pembuatan pola dasar, tetapi di media yang berbeda, yang akan digunakan sebagai pola jiplakan nanti di praktik selanjutnya. Dan solusi yang kedua yaitu setelah saya memberikan pembelajaran tambahan untuk siswa-siswa yang remedial, saya membentuk kelompok belajar yang dimana di dalamnya itu terdapat siswa yang remedial tadi dan siswa yang sudah bisa dalam membuat pola dasar. Saya mengelompokkan menjadi 6 kelompok. Jadi nanti untuk kedepannya siswa yang
tadi remedial ini bisa meminta ajaran tambahan ke temannya. Jadi teman yang tadi yang sudah bisa itu bisa menjadi mentor untuk anak tersebut. Hasil pemecahan masalahnya, siswa menjadi lebih mengerti mengenai pembuatan pola dasar. Terlihat juga dari hasil praktiknya, mereka sudah lebih baik dalam membuat pola dasar, dan siswa yang sudah paham dapat menjadi mentor bagi teman yang lain. Didapatkan kelompok belajar yang diharapkan mampu mengatasi kesulitan belajar yang ada di kelas, terutama di pembuatan pola busana. Untuk sumber rujukan solusi yang saya ambil ada dua, pertama mengenai pendekatan pembelajaran remedial seperti apa, lalu sumber yang kedua, remedial teaching sebagai suatu solusi untuk permasalahan di pembelajaran. Terima kasih, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.